Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, apa kabar kalian di rumah? Ustaz berharap kalian tetap sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakku sekalian, hari ini nanti kita akan belajar ya, tema 4, subtema 3 di pembelajaran pertama. Masih di tema berbagai pekerjaan. Subtema 3 itu yaitu pekerjaan orang tua. Sebelumnya kita dulu ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman sekalian, hari nanti kita akan belajar mapel dari IPS, IPA, dan Bahasa Indonesia. Bisa kalian lihat sendiri ya di layar video ini. Oke, teman sekalian, tujuan pembelajaran hari ini nanti kita akan belajar membaca tentang dongeng Popeye dan ikan gabus. Kalian nanti bisa menuliskan deskripsi secara singkat tentang isinya. Termasuk yang lain, simak video ini dengan bersama. Tahukah kalian seorang pendongeng itu? Ya, pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Pendongeng adalah pekerjaan orang tua. Sani, temanku. Apa pekerjaan orang tuamu? Mendengarkan dongeng sangat menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng. Banyak di antaranya yang didongengkan. Adakah pendongeng di sekitarmu? Kali ini kamu akan membaca dongeng yang diberikan oleh gurumu. Bacalah dongeng tersebut dengan seksama. Tupai dan ikan gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama-sama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu, ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya, namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencarikan demi sahabatnya tersebut. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas, tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Wow. Tupai kemudian melompat dari suatu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Oke, berdasarkan cerita tersebut, temukan unsur cerita yang ada dan tuliskan pada kolom berikut. Nah, ini Ustadz sudah seperti ini ya. Tokohnya siapa? Judulnya apa? Sifat tokohnya bagaimana? Tempatnya di mana? Kemudian awal ceritanya bagaimana? Terus akhir ceritanya bagaimana? Pesan moralnya apa saja yang di dalamnya?
Masih tahu ya? Tokoh, judul, sifat tokoh, tempat, awal cerita, sampai amanatnya. Oke, bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut tadi? Hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Menurutlah banyak ya tentang persahabatan ya. Oke, selanjutnya, tahukah kamu dalam bercerita pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu? Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Seperti gambar di samping ini ya. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi untuk menghasilkan kursi. Awalnya, ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Oke, selanjutnya adalah jawablah pertanyaan berikut. Produk apa yang dihasilkan oleh Ayah Beni? Apakah pekerjaan Ayah Beni termasuk menghasilkan barang atau jasa? Jelaskan alasanmu. Apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Nah, ini tentulah kalian juga sudah bisa ya. Sumber daya alam yang digunakan oleh ayahku adalah kayu. Dari mana kayu berasal? Apakah kayu tersebut dapat diperbarui? Coba kalian cari tahu juga ya. Oke, berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Yang pertama adalah pohon ditebang di hutan ya, kemudian ditebang pohonnya, kayu diangkut ke kota, kemudian pengrajin kayu bisa membuat kerajinannya, kemudian dijual ke toko mebel. Itu merupakan, nah kemudian ada seseorang membeli. Ini konsumen ya. Ini seperti kegiatan ekonomi ini, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, ayahku mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan Kalimantan. Dahulu hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia, yaitu penghasil oksigen. Akan tetapi, kini pohon-pohonnya semakin berkurang, seringkali karena kebakaran hutan. Perhatikan penampakan hutan di Kalimantan pada gambar di bawah ini. Warna hijau menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan yang gundul. Nah, ini di tahun 1950 ini masih hijau ya. Sampai 2020 ini hijaunya sedikit, putihnya banyak. Nah, itu berarti hutannya sudah berkurang, pohon-pohonnya. Menurutmu kamu, perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun ini seperti ini. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya. Masih luas, kemudian berkurang, banyak berkurang, kemudian berkurangnya karena penduduk. Nah, pemukiman penduduk kebanyakan ya. Hutannya semakin sedikit di tahun 2020, pemukimannya semakin luas. Oke, bandingkan penampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010. Apa yang terjadi? Menurutmu, mengapa penampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010 sangat berbeda? Bagaimana kondisi hutan jika terjadi penebangan terus-menerus? Yang keempat adalah apa yang akan terjadi jika pohon di hutan semakin berkurang. Yang kelima adalah apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan. Yang keenam, sikap apa yang sebaiknya dimiliki oleh pengrajin kayu agar kelestarian hutan tetap terjaga. Ini disuruh mengidentifikasi ya tentang hutan tadi ya. Oke, selanjutnya, apa yang harus dilakukan untuk menghindari kerusakan hutan tersebut? Kalian tadi sudah tahu apa sebab penyebabnya hutan habis, kemudian bagaimana caranya untuk menanggulangi. Yang pertama adalah mereboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul, namanya reboisasi. Yang kedua adalah melarang pembabatan hutan secara sewenang-wenang, itu pemotongan hutan ya sembarangan ya. Yang ketiga adalah menerapkan sistem tebang pilih dalam penambangan hutan, yaitu menebang yang pohon-pohonnya sudah tua. Yang keempat adalah sistem tebang dan tanam. Ketika kita menebang, kita harus juga menanam. Nah, itu namanya tebang dan tanam.
video pembelajaran pada hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian untuk mempelajari pembelajaran tema 4, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Simak juga buku kalian di buku paket maupun di LKS. Oke. Sekira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.